kali ini saya bersama Bapak Putra Linggatan selaku Ketua DPC Aprindo Surabaya, Pak. Ya, benar. Gimana kabar, Pak? Baik, Sehat, ya, Pak? alhamdulillah, puji Tuhan kami sehat ya hari ini. Saya juga kru kami di Aprindo juga semua sehat. Kebetulan ada satu aja lagi, biasalah wanita mungkin ada sesuatu lah. Gitu. Oke, Pak, menarik. Aprindo Surabaya ini kan akan mengadakan rakerda ya, Pak. Tapi Ya. sebelum itu mungkin bisa kelas balik, Pak. Cikal bakal Aprindo Surabaya ini seperti apa, Pak? Jadi cikal bakal itu kalau nggak tepatnya kami itu di tahun 2017 ya. Nah, kami memang dapat mandat dari ketua. Jadi awalnya kami bukan dapat mandat sih, masih waktu itu adalah omongan langsung secara lisan dari teman-teman, istilahnya yang pingin berasosiasi tapi belum punya wadah. Nah, akhirnya kita menghubungin ke Pak Tarigan. Kebetulan beliau adalah teman saya juga waktu sama-sama masih di satu asosiasi tetangga lah dulunya. Pak Tarigan ini ketua umum pusat ya, Pak? Ya, sekarang jadi ketua umum pusat. Nah, waktu itu kebetulan dulunya juga bersama-sama di asosiasi yang lain. Nah, kebetulan dia di Tanjung Priuk dan saya di Tanjung Perak, benar? Nah, Di Organda, Pak? di Organda, betul tepatnya. Ya, jadi waktu itu kami sama-sama di Organda. Nah, setelah itu karena visi dan misi kita udah berubah, benar nggak? Akhirnya kita bersatu di Aprindo. Nah, kebetulan beliau udah menjabat sebagai ketua umum. Iya. Nah, dia bilang, udah, Pak Linggan nanti hubungin dengan Pak Jonathan. Nah, habis itu saya menghubungi Pak Jonathan dan saya diundang dengan Pak Jonathan bersama para pengurus yang ada di DPD Jawa Timur. Itu tepatnya kami di Sangrila ya, kami ngobrol baik, tanya. Nah, mereka sempat tanya saya, kalau Pak Lingga kami berikan mandat sebagai ketua DPC Aprindo Surabaya, apa yang harus dilakukan? Bagaimana? Bla 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 lah. Ya saya sampaikan, kalau saya jadi ketua, satu, saya akan memakai cara saya dalam pengalaman saya berorganisasi. Nah, kalau kita bicara asosiasi, itu jelas, itu kan nirlaba, tidak ada benefitnya. Betul. Nah, kalau Bapak bicara sebagai seorang member, suatu contoh saya ibaratkan di padang golf atau member nge-gym, itu kan pasti ada benefitnya. Kita bayar sekian, benefitnya apa? Nah, kalau di dalam satu asosiasi, jelas benefit itu nggak ada. Saya bilang, yang ada secara moral, kita bertanggung jawab sama-sama, dan kitanya bisa guyup bersama dan bisa menghadapi pemerintah sebagai mitra kerja kita. Nah, untungnya dari situ kita mendapat apa? Informasi. Nah, informasi ini nggak bisa diukur dengan nilai material, benar nggak? Nilai uang, benar nggak? Ya. Tapi informasi sangat penting, itu yang saya sampaikan. Akhirnya mereka memberikan saya mandat, dan waktu itu kita istilah TikTok dengan teman-teman pusat. Nah, itulah gebrakan pertama kali di mana sangat meriah. DPC Aprindo Surabaya membuat suatu gebrakan yang luar biasa. Kita buat acara di Hotel Bumi, dan seluruh peserta itu adalah teman kami se-Indonesia Raya. Waktu itu yang udah berdiri dari DPD-nya, DPC-nya, termasuk teman-teman dari pusat semua hadir. Nah, dari situlah kita punya tradisi ke depannya. Setiap ada pelantikan ketua-ketua tuh pasti semua teman-teman seluruh Indonesia juga hadir. Nah, kendalanya mulai nggak berjalan itu setelah COVID. Nah, banyak yang nggak bisa bersama lagi, benar, karena situasi hal-hal tertentu kan. Nah, untuk musyawarah kita ada rencana kita buat tahun ini, nggak salah setelah habis puasa ya, habis Idul Fitri kita rencana ada buat rapat kerja. Nah, sekalian juga dalam rapat kerja itu ada juga musyawarah daerah, ya toh? Jawa Timur, benar? Nah, memang teman-teman dari DPP Pak Tarigan sendiri sempat menemui saya bersama dengan Wakil Ketua DPP Pak Haryadi, benar? Dan Pak Bambang juga sebagai Wakil Ketua di DPD Jawa Tengah hadir di Surabaya untuk berdialog dengan saya, benar? Nah, inti dari dialog itu memungkinkan untuk saya diberikan tanggung jawab yang lebih besar, benar nggak? Untuk di Jawa Timur. Nah, sempat juga kita berbicara dengan Ketua DPD Jawa Timur Pak Sundoro, benar nggak? Nah, mungkin nanti akan ada musyawarah daerah, benar nggak? Nah, di mana nanti rencananya adalah DPD untuk pemilihan Ketua Jawa Timur itu adalah sifatnya adalah boleh kata secara musyawarah, dan kebetulan rencananya tunggal, adalah saya yang maju, benar nggak? Nah, ya tujuan dari teman-teman untuk
menginginkan Jawa Timur ini menjadi sesuatu barometer. Nah, jangan sampai yang terjadi ini kan semua ini hanya dari tengah, khususnya Jawa Tengah aja yang selalu banyaklah memberikan masukan pada pemerintah. Sedangkan di Jawa Timur ini kelihatannya masih pasif ya. Nah, diminta lebih dinamis, lebih aktif. Nah, itu rencana nanti kita lihatlah di musyawarah daerah Jawa Timur ini. Jadi atas dorongan pusat juga ya, ya. Betul. Tapi sebenarnya 5 tahun terakhir ini apa saja yang sudah dilakukan dari DPC, Pak? Nah, mungkin kalau saya mengklaim itu mungkin saat ini jujur DPC yang paling banyak anggotanya, Pak. Dalam waktu 4 tahun ini udah mempunyai anggota 201, Pak. 201 perusahaan, Pak. Perusahaan. Nah, dengan jumlah unit lebih kurang di 2.600-an unit, Pak, yang bergabung kendaraan kami, Pak, benar nggak, yang ada di DPC. Ini suatu kalau kita bilang suatu prestasi yang luar biasa. Tapi ini prestasi, mohon maaf, bukan karena saya, karena kehebatan para anggota bersama para pengurus menjadi sesuatu yang guyup kan. Sesuatu yang guyup itu kan sesuatu yang damai. Kalau damai kan orang pasti akan bekerja dengan enak, benar, menghasilkan. Tapi kalau suasana itu tidak pernah guyup, tidak pernah damai, terjadi apa? Karena kan pasti nggak ada damai, pasti akan terpecah-pecah. Nah, alhamdulillah, puji Tuhan saya sampaikan, kepengurusan ini sangat solid. Nah, saya pun tahu ini adalah amanah yang diberikan pada saya. Jadi saya selalu memberikan waktu saya untuk para anggota dan para pengurus jika ada sesuatu hal, benar nggak? Nah, contoh pagi ini saya mendapat kabar dari satu anggota kami yang mengalami suatu kasus narkoba ya, artinya supir daripada salah satu anggota kami ini terlibat dalam pemakaian sabu. Nah, hari ini juga meminta bantuan pada kami DPC ini untuk menjembatani dengan teman-teman kepolisian. Nah, kami sudah memberikan arahan ya toh ke anggota kami, jika permasalahan ini jelas ini adalah urusan pribadi supir, benar nggak? Nah, tapi untuk pinjam barang pakai itu pasti dimungkinkan, benar nggak? Nah, jika ada sesuatu hal yang perlu kami bantu secara fisik untuk hadir, kami akan bantu. Nah, itulah pekerjaan saya, Mas, benar nggak? Sebagai ketua, benar nggak? Termasuk laka lantas yang terjadi di Jawa Tengah. Kemarin di Lasem, ya kami juga mediasi. Kejadian di Jombang, kami juga mediasi. Semua ada solusi yang terbaik. Nah, solusi yang terbaik bagaimana? Yang istilahnya tidak kalah menang atau menang kalah, tapi menang-menang. Nah, kepolisian juga bisa menjalankan secara aturannya, kita pun bisa diberikan jalan keluarnya. Nah, itu yang saya katakan menang-menang, benar nggak? Nah, kami tidak berharap kita menjadi yang menang, ataupun satu pihak yang kalah, atau satu pihak menang, atau satu pihak kita yang kalah. Semua artinya menang-menang. Nah, bahasa orang biasa adalah win-win solution. Nah, itu yang kami lakukan. Nah, hubungan kami dengan jajaran pemerintahan, dari kita sebutin, dari Kadisub Provinsi, sangat baik hubungannya kami dengan Kadisub Kota Surabaya, sangat baik, termasuk dengan Pak Dirlantas Jawa Timur, Polda Jawa Timur sangat baik, termasuk juga dengan Pak Kapolres, seluruh jajarannya di bawah itu teman-teman sangat baik hubungannya, terutama dengan teman Kasat maupun Kanit yang berhubungan dengan lalu lintas, benar nggak? Hubungan kami sangat baik, benar nggak? Sangat harmonis, benar nggak? Dan hingga di pemerintahan termasuk juga dengan partner kerja kami, contoh dengan mitra kerja kita dengan Pelindo, benar nggak? Itu sangat baik, maupun anak-anak perusahaan dari Pelindo, benar nggak? Semua terkondisi. Nah, karena apa? Karena ada silaturahmi, Mas, yang baik, benar? Tidak saling menjegal, tidak saling menyakiti, tapi setiap ada masalah diselesaikan dengan menang-menang. Kalau terkait program kerja, mungkin ada capaian tertentu yang sudah dilakukan oleh Aptrin di Surabaya, Pak? Nah, capaian kami hingga saat ini salah satu prestasi adalah dengan begitu banyaknya anggota, yang tepatnya 201 orang itu. Nah, begitu juga dengan rapat-rapat kerja kami, semua terdata dengan baik secara filing. Jadi setiap pekerjaan saya selalu saya membuat satu filenya. Nah, artinya pertanggung jawab saya nanti suatu saat bisa diselesaikan dengan baik. Jadi semua dari serah terima saya pertama itu ada. Setiap bulan aktivitas saya ada terdokumentasi. Semua ada, Mas. Jadi suatu saat makanya kami sendiri memberikan kesempatan kepada teman-teman, khususnya
DPP menjadi project pilot untuk bisa diaudit suatu saat, benar nggak? Jadi kan suatu organisasi kan pusat itu harus mengetahui. Nah, kami siap membuka diri dengan transparansi, dengan silakan datang untuk mengaudit. Tujuan kami bukan hanya, mohon maaf, petik ya, sok-sokan, wah maunya transparansi. Ya kami ingin mengharapin bahwa semua DPD maupun DPC se-Indonesia Raya di Aprindo tuh silakan bisa membuka dirinya, benar? Bisa dilihat kinerjanya. Jadi ada standar barometernya di mana ini, benar nggak? Terukur ya, benar nggak? Yang semua orang kan bisa ngecap aja, bisa ngomong, wah saya udah melakukan ini, mana buktinya? Nah, kami punya buktinya, itulah salah satu prestasi yang saya tanamkan. Mudahan ke depan yang melanjutin DPC Aprindo bisa tetap menjalankan semua yang udah baik ini, benar nggak? Nah, saya juga menyampaikan juga keguyupan teman-teman ini suatu prestasi juga. Nah, kenapa saya bilang prestasi keguyupan ini? Jarang Pak, anggota itu bisa sampai sekian banyak dan selalu berkomunikasi dengan baik. Nah, jalur komunikasi kami juga ada dengan namanya grup WA pengurus, ada juga dengan WA para anggota. Itu berjalan dengan baik semuanya, Mas. Benar. Nah, disitulah kita juga satu prestasi yang saya tanamkan juga baik. Dengan WA grup itu bukan istilah tanda petik, Mas, ngerumpi, ya ataupun kepo pingin tahu urusan orang lain, enggak, tapi berurusan dengan kepo, mengetahui untuk bagaimana sih lebih baik. Nah, contoh yang lebih baik itu bagaimana, Mas? Contoh, perusahaan saya di grup WA membutuhkan berapa unit truk trailer, karena kebutuhan supir saya mungkin nggak masuk atau bagaimana, itu disupport oleh teman-teman. Sebaliknya juga, PTA, PTB, PTC yang membutuhkan, ya itu udah namanya kamu mendapat amanah kan, gak ada alasan mana uang transport. Makanya saya inginkan untuk semua teman-teman yang mau menjadi ketua DPD, DPP, apapun DPC, harus orang, mohon maaf tanda petik, hanya bukan pintar berorganisasi, harus punya kapital juga, benar nggak? Nah, biar tidak merongrong uang organisasi. Nah, gitu Mas, benar nggak? Nah, jangan sampai ingin menikmatin uang organisasi. Nah, itu kan nggak benar. Nah, sampai hari ini semua di kami transparansi, bisa dicek, bisa diaudit, nah kebutuhannya apa-apa semua jelas, benar gitu. Pak, dari 2017 sampai hari ini 2022 kan banyak dinamika isu Pak ya, yang jadi perhatian dari Aprindo Surabaya, mulai dari pungli, odol, kelangkaan solar, mungkin kiri juga. Yang masih menjadi PR sampai hari ini apa? Jujur, kami di DPC Aprindo ini kalau dibilang PR nggak ada. Karena saya bilang, silaturahmi kita sangat luar biasa. Nah, contoh, masalah KIR, kita juga dilayani dengan baik dengan teman-teman dari Ujikir. Benar? Sangat baik hubungan kita. Malah kita punya tim satu, itu yang mengurusin Ujikir pada anggota kita, Pak. Nah, tidak dilakukan pungli, Pak. Karena kita udah punya satu istilahnya, janji lisan kita bahwa kita sangat komitmen. Masalah hal-hal yang kita tidak mau ada namanya pungutan liar. Benar? Nah, kita memang juga menyampaikan teman-teman tolong dibantu. Kalau kami ada anggota kami salah, tolong kami diingatkan, benar nggak? Biar kita benar, benar nggak? Nah, begitu juga dengan odol. Kami sangat mendukung sekali Pak program pemerintah pusat tentang menurut kami memang overdimensi ini satu kejahatan. Kejahatan berlalu lintas, saya bilang benar. Nah, kalau overloadnya itu bukan kejahatan, tapi suatu pelanggaran, Mas, benar nggak? Nah, kalau pelanggaran ya silakan aja didenda atau di penalti, benar nggak? Ya artinya ditilang, benar. Tapi kalau untuk overdimensinya, kami harapin tidak ada tebang pilih. Nah, kalau Aprindo udah komitmen, harusnya siapapun yang ada di jalan raya harus juga komitmen bersama. Jika tidak komitmen, ya pihak yang berwenang lah harus memberikan satu sanksi ataupun dengan tegas, benar. Tidak lagi memilih-milih. Oh, dia ketua ini boleh berjalan di jalan yang sama. Itu kan suatu pelanggaran, Pak. Makanya saya bilang itu kejahatan, Pak. Kalau ada kejahatan kriminal, kayak pencurian itu kan kriminal. Kalau ini kejahatan berlalu lintas, karena akibatnya dia merugikan orang lain kan, Mas, benar nggak? Sampai-sampai orang itu kehilangan nyawanya, benar nggak? Coba kita lihat dump truck, Pak, yang besar-besar itu kan jelas pelanggaran. Nah, kami harapin, mungkin kami juga mengetuk hati teman-teman aparat yang punya kewenangan untuk ditangkap aja lah, Pak. Di proses hukum, Pak, tidak ada yang kuat di depan hukum Indonesia, semua sama, Pak. Benar nggak? Jadi harapan saya tidak ada karena dia ketua ini perlu diajak bicara lagi, nggak perlu. Benar nggak? Saya rasa karena itu udah sosialisasi cukup lama ya, dari 2019 menuju 2003 ya udah nggak ada. Benar nggak? Nah, kita harapin 1 Januari sesuai dengan komitmen Pak Menteri Perhubungan maupun Pak Dirjen Perhubungan Darat, itu tanggal 1 Januari 2023 udah
clear. Oke. Semua tidak ada odol lagi di jalan. Kita happy, Pak. Nah, saya harapin mulai sekarang masih ada waktu berapa ini, tolong yang pemilik-pemilik yang ngatur, yang dia ketuanya atau apa yang tidak sesuai dengan aturan, harus itu menjadi satu tanda petik malu terhadap dirinya secara moral. Karena ketua itu harus memberikan contoh. Betul. Nah, makanya kami di sini memberikan contoh semua yang terbaik, benar nggak? Nah, biar tidak lagi menjadi batu sandungan, benar nggak? Ngomong tok, tapi kelakuannya sama aja, mobilnya kelawar gelibir membawa muatannya over dimensi yang buat pelanggaran, benar nggak? Gitu loh. Apakah itu pantas dikatakan sebagai pemimpin, gitu Pak? Atau ketua? Siap. Terkait solar Pak yang sampai hari ini masih jadi isu Pak. Nah, solar memang untuk seperti saya sampaikan, wawancara saya kemarin di Radio Republik Indonesia jam 8:35 itu termasuk juga seminggu lalu dengan Jawa Pos. Kami katakan bahwa di Surabaya ini termasuk kita memberikan sangat apresiasi kepada teman-teman satu, Pertamina Regional 5 Jawa Timur, BP Migas, Polda Jawa Timur, termasuk seluruh jajarannya pada Polres KP3, terus Polrestabes Kota Surabaya itu luar biasa. Makanya hingga hari ini kita bilang untuk di Kota Surabaya tidak ada kelangkaan solar. Okay. Nah, ini makanya saya bilang alhamdulillah, puji Tuhan. Karena kami sampaikan berkali-kali dalam dialog kami dengan BP Migas maupun dengan Pertamina, tolong, karena Surabaya ini adalah kota nomor 2 terbesar di Indonesia, benar nggak? Dan kedua menjadi sorotan internasional maupun nasional, benar nggak? Nah, kami tidak mengharapin kota Surabaya itu tanda petik ya, kelihatannya kotor dengan antrian yang panjang, nggak karuan, memacetkan. Akhirnya kan kesannya kotanya kumuh, bener nggak? Nah, karena kota yang udah ditoto sama wali kotanya kan udah cantik, bener nggak? Nah, kami harapin juga tidak lagi SPBU yang ada sampai mengekor ke jalan raya. Karena apa? Satu, kelihatan menjadi kumuh, tidak cantik. Kedua, membuat suatu terjadi laka lantas lagi. Ini yang kita tidak mau terjadi, benar? Makanya kami selalu menghimbau teman-teman BP Migas, kami berbeda pendapat dengan tetangga kami, benar nggak? Ya, mengatakan gini-gini, kami mengatakan bahwa hari ini terbukti di 8 jalur logistik kami yang kami sampaikan yang menurut bahasanya teman-teman dari Pertamina itu adalah jalur prioritas. Tapi kami mengatakan SPBU logistik, jalur logistik, karena keluar dari pelabuhan Tanjung Perak itu ada di M. Nasir, itu satu. Terus menuju ke Ikan Dorang itu ada S1 juga SPBU. Terus menuju lagi ke Jalan Kaliana ada S1 SPBU lagi. Menuju ke Margomulyo ada 2 SPBU. Menuju ke Tambak Langon ada 1 SPBU lagi. Menuju ke Osowilangun ada 1 lagi. Nah, itu yang kami bilang jalur logistik. Kenapa di jalur logistik? Karena disitulah berkumpulnya para depo, para pool kendaraan, garasi-garasi kendaraan berat, benar nggak? Begitu juga para gudang-gudang dan pabrik-pabrik. Nah, juga dekat dengan pelabuhan, dari pelabuhan Teluk Lamong sampai pelabuhan TPS. Nah, itu di situ ada, saya katakan jalur SPBU, jalur logistik. Nah, alhamdulillah, puji Tuhan, hingga saat itu mereka memberikan support dari teman-teman BP Migas untuk terus menyuplai. Nah, cuma kita harus juga bersyukur bahwa di Jawa Timur tidak ada pembatasan, benar nggak? Kita beli berapapun karena mereka tahu. Nah, memang ada beberapa di luar dari kota Surabaya ini yang jadi problem, Mas. Kalau isu solarnya yang saya dapat dari teman-teman itu satu, susah di daerah Tuban. Kalau kita bicara Jawa Timur ya, di Tuban. Kenapa Tuban susah? Karena Tuban itu sejak PPKM dilepas, tidak lagi ada PPKM, benar nggak? Udah normal, artinya benar-benar normal, benar nggak? Itu terjadi apa? Ekonomi kan merangkak, naik, benar nggak? Termasuk galian C, galian penambangan, daerah industri perkebunan. Ini kan berjalan semua. Nah, ini yang ada indikasi SPBU punya, yang kami harus miliknya truk logistik, ini terpakai oleh mafia ini. Nah, mereka mensupport ke beberapa industri pertambangan, industri perkebunan, enggak? Nah, industri perkebunan apa? Wilayah situ kan banyak sekali Pak hasil-hasil kebun. Nah, kita sepakat dengan Bu Nuke, Pertamina udah menyampaikan Direktur Pertamina Pusat Utama, mobil yang boleh mengisi subsidi itu jika untuk tambang hanya roda 4. Roda 6 udah nggak boleh, benar nggak? Apapun alasannya, termasuk hasil perkebunan. Nah, kayak log juga nggak boleh dong muat log, benar nggak? Kecuali muat hasil produksi perkebunan. Contoh hasil produksi perkebunan, log udah dikelola menjadi
triplek, benar nggak? Itu boleh diangkut karena itu sudah masuk dalam tahapan logistik, benar nggak? Tapi kalau masih mentahnya nggak boleh. Nah, ini ada beberapa tetangga kami juga lagi bermain-main, Pak, anggota, benar nggak? Apa perorangan, benar nggak? Artinya bermain-main untuk mengisi itu, mengakali, benar nggak? Nah, itu kan sebenarnya bukan pengusaha tracking merah putih menurut saya, benar nggak? Seorang tracking merah putih tahu hak dan kewajibannya sampai mana, benar nggak? Nah, saya rasa itulah pengusaha bahasanya, ada bahasanya, ada pengusaha hitam, benar nggak? Yang mengambil kesempatan, bukan haknya dia diambil, benar nggak? Nah, itu menurut kami di Tuban, Lamongan, selalu pesisir utara. Nah, di Lamongan kenapa? Terjadi banyak pangkalan-pangkalan pembuatan perbaikan kapal, industri perkapalan. Itu kan juga nggak boleh. Nah, yang diperbolehkan nelayan kecil, benar nggak? Itu diperbolehkan. Nah, banyak sekarang orang ini karena mungkin cuaca tidak bagus juga di Lamongan cuacanya, nelayan beli yang solar untuk subsidi itu untuk pakai sendiri, tapi akhirnya mereka nggak pakai sendiri, mereka jual. Nah, itu juga problem. Begitu juga yang di Probolinggo, itu sama kasusnya. Sitodo sama kasusnya, sampai Banyuwangi sama kasusnya, termasuk tambah lagi Jember dan Lumajang. Nah, kami udah sampaikan kepada teman-teman BBF, ini bagaimana solusinya? Pak, kami tetap support, posisi kami itu aman. Cuma memang kami melihat ada indikasi kok pemakaian naik. Nah, saya minta tolonglah koordinasi dengan teman-teman dari Polda, benar nggak? Dari kepolisian yang punya kewenangan untuk membongkar aib ini, membongkar, benar nggak? Siapa sih? Contoh kemarin saya salut juga dengan teman-teman Polda Sulawesi Selatan kan membongkar ada 108 ton yang ditimbun, benar nggak? Oleh pengusaha SPBU, pengusaha tanda petik ya, pengusaha bahan bakar, benar nggak? Dia mengambil, dia oplos, benar nggak? Dia bawa, dicampur dengan bla bla bla, dengan obat bleaching dan lain-lain, itu udah dibongkar kan. Jadi mereka jual ke industri. Nah, saya harapin semuanya pasang mata. Termasuk kami juga asosiasi, kan kami tidak bisa menindak, kami cuma bisa melapor. Nah, saya juga minta tolong masyarakat luas, para RSM untuk melapor. Contoh yang depan mata kita sekarang, benar? Yang udah muat blok, yang muat batu bara, yang muat galian C, ini kan semua tidak boleh menikmatin solar subsidi, tahu benar nggak? Nah, harusnya mereka dilaporin, atau polisi harus menindak. Nah, truk-truk yang dump truck itu benar, dicek dong muatannya, kan gampang, benar? Muatannya apa? Tinggal lihat, tahu benar? Loh, ini sirtu. Loh, kamu pakai solar apa? Dari situ kan kelihatan, Pak. Kalau dibilang, oh saya solar industri, buktikan dong. Saya pernah tahu ke pool kamu untuk melihat ada tangki nggak industrinya. Kan gampang, Pak, benar nggak? Begitu juga yang muat batu bara, benar nggak? Nah, dump truck itu diperbolehkan muat diperbolehkan untuk memakai subsidi, solar subsidi jika dia muatannya satu, hasil produksi dari perkebunan. Contoh gandum, benar nggak? Terus kedelai import, benar nggak? Nah, terus begitu juga jagung import, benar nggak? Itu diperbolehkan. Yang nggak boleh kan buat bungkul CPO, benar nggak? Kayak gitu-gitu, benar nggak? Nah, itu yang memakai banyak, bukan haknya, gitu, Mas. Tahun lalu itu kan terjadi banyak rentetan ya, Pak, ya, untuk kecelakaan yang melibatkan truk trailer ya. Itu yang jadi sorotan yang jadi Balikpapan, satu lagi yang di jalan tol yang di Cipularang itu yang menewaskan salah satu direktur minimarket itu kan, Pak. Ya. Itu kan jadi sorotan nasional gitu kan, termasuk Aptrindo di dalamnya gitu. Apakah Aptrindo Surabaya ketika saya sebagai ketua DPC Aptrindo Surabaya selalu, Pak, mendiskusikan masalah ini dan mengingatkan ke teman-teman. Boleh dilihat dalam grup itu selalu saya mengingatin. Nah, jadi kita lebih bagus mengantisipasi. Jangan baru ada kejadian, baru kebakaran jenggot, baru menoto. Nah, kalau makanya kami di sini selalu mengingatin. Dan saya sendiri sebagai ketua kebetulan juga pengusaha truk yang memang bidang saya di ekspor dan import pakai trailer. Nah, kami sendiri mengalami, benar. Jadi kami selalu mengingatin. Nah, kalau kita lihat kasus sebagai Balikpapan itu bukan anggota kami. Bukan anggota kami, udah disampaikan kepada ketua DPD Kalimantan Timur maupun DPC Balikpapan. Itu bukan anggota kami. Kebetulan perorangan, benar nggak? Nah, saya rasa seharusnya teman-teman kepolisian maupun teman-teman yang terkait, contoh dari Dishub, itu kan udah contoh melihat mobil yang nggak layak, benar nggak? Contoh seperti yang kasus kemarin kan bukan trailer itu, tronton kan yang dimodifikasi, benar nggak? Menjadi jelas pelanggaran. Kenapa teman-teman tanda petik ini udah melihat para pejabat apapun para pemerintah lah, regulator itu udah lihat, kenapa nggak ditahan aja, benar nggak? Seharusnya dibenerin. Dan ini nggak boleh jalan dulu karena akan membahayakan, menjadi pembunuh kan. Akhirnya kan terbukti kan, benar-benar jadi pembunuh truk ini, karena disalahgunakan, benar nggak?
yang fungsinya bukan sebagai pengangkut kontainer, tapi mengangkut kontainer, benar nggak? Nah, harusnya bukan disalah pada pengusahanya saja, benar nggak? Harusnya pengusaha tetap disangsikan, benar nggak? Tapi ada pencegahan, ada namanya antisipasi. Nah, kita sering melihat contoh di Surabaya, di Kalimas, itu banyak sekali truk tronton yang dimodifikasi sebagai pemuat trailer. Itu nggak ada keseimbangannya. Yang harus disampaikan kepada teman-teman itu, yang muat kontainer diharuskan, bahasanya diwajibkan memakai kontainer, memakai trailer. Nah, trailer itu terbagi atas beberapa tipe, benar nggak? Ada trailer yang sifatnya adalah rangka, itu yang benar untuk membuat kontainer. Nah, apakah sekarang trailer yang sifatnya semi trailer boleh membuat rangka? Itu sebenarnya boleh, tapi pelanggaran. Akhirnya tata muatannya salah. Kan sering lihat kan, trailer yang pakai lantai, itu sebenarnya tidak boleh membuat kontainer. Dia boleh pakai lantai, tapi tidak boleh memakai lock. Nah, kami mungkin akan ke depannya akan berubah. Karena dulu kami tidak tahu, benar nggak? Setelah kami sekarang pendekatan dengan teman-teman di balai BPPD, kami udah dijelasin, benar nggak? Bahwa yang muat kontainer itu harus memakai rangka. Jadi selama ini kami salah, benar nggak? Memakai lantai, benar nggak? Nah, lantai itu tidak salah, trailer lantai tidak salah, tapi proses pemuatannya harus memuat barang-barang curah, seperti jumbo bag, semen, tapi tidak boleh lock. Kita kan ini terjadi keserakahan, multifungsi bahasa kita, benar? Sebagai pengusaha kan multifungsi, benar? Jadi yang bisa muat segala-galanya, benar? Padahal di aturan nggak boleh. Contoh, kita bicara kepala trailer, traktor headnya yang ankle, sebenarnya tidak diperbolehkan untuk memuat kontainer 40 feet. Karena tidak keseimbangan, itu yang terjadi pada yang salah satu direktur daripada Indomaret ya, itu meninggal, benar nggak? Karena tidak ada keseimbangan. Contoh, kita berbicara kepala traktor head yang ankle, itu pasti dari atas 2 axle. Axle pertama di steer, axle kedua di double-nya kan, di gardannya, benar. Nah, bayangin, terus membuat kontainer yang panjang 12 meter, membawa 3 axle atau 2 axle kan bannya. Tapi begitu di ankle-nya itu meledak, apa yang terjadi begitu dibelokkan? Nggak ada keseimbangan kan? Pasti dia akan guling. Nah, tapi kalau dia memakai sesuai dengan aturan, pakai tronton, yang ankle-nya meledak, trontonnya masih menahan beban, gitu mas. Jadi itu makanya di saran pemerintah itu benar, nggak salah. Makanya kami sendiri DPC Aprindo udah mulai harus berubah. Nah, khususnya di salah satu perusahaan kami ya, itu udah mulai penataan. Kita mulai rubah, di mana yang sekarang tronton kepalanya memakai ekor 40 feet. Yang ankle udah mulai kita arahkan ke 20 feet. Cuma masalahnya masih semi trailernya salah. Kita masih pakai lantai. Makanya ke depan lantainya akan kita lepas lock-locknya untuk khusus untuk muat curah. Gitu mas. Baik. Pak, melihat Surabaya ini kan ketimbang mungkin Jakarta itu kan secara infrastruktur mungkin tidak sebanding ya. Maksudnya Jakarta kan begitu pesat kayak akses jalan tol dan banyak hal. Mungkin masukan dari Aprindo Surabaya terhadap pemerintah daerah apa yang perlu diperbaiki atau dilengkapi untuk infrastrukturnya, Pak? Oke, kita sampaikan juga pemerintah daerah Jawa Timur maupun pemerintah pusat, benar. Yang ada beberapa PR, tadi Mas sampaikan juga masalah PR. Nah, itu kita masalah PR jalan aja. Khusus di jalan sektor logistik ini. Contoh dari Kaliana atau dari Perak ke daerah depo di daerah Kaliana, itu banyak masih bottleneck, Mas. Nah, pembebasan tanah yang belum diselesaikan oleh pemerintah kota, pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Nah, menjadi beban. Karena dalam dialog-dialog saya berapa kali dengan pemerintah kota Surabaya, mereka bilang, kita anggaran ada untuk perbaiki jalan, tapi yang membebaskan tanah itu adalah pemerintah pusat, benar nggak? Nah, pemerintah dua itu terjadi deadlock dengan pemilik masyarakat tanah ini, benar? Yang dimana tanahnya nggak mau dijual dengan ganti rugi, maunya ganti untung. Nah, ini yang jadi permasalahan, benar nggak? Karena kan udah dibilang ganti untung kan harus dilakukan, bukan ganti rugi. Kalau zaman dulu dikatakan ganti rugi, benar nggak? Sekarang harus ganti. Nah, ganti untung ini yang nggak ketemu. Makanya kalau Mas melihat dari kita berjalan dari Tanjung Perak masuk ke dalam Kaliana itu ada bottleneck, benar nggak? Nah, itu yang jadi sempit, di situ jadi kemacetan. Termasuk juga bottleneck dekatnya mau sampai Gerges itu juga bottleneck. Termasuk juga nanti di Beranjangan itu bottleneck. Nah, ini yang menyebabkan kemacetan. Dan nanti akan Anda rasakan nanti setelah Anda pulang dari kantor Aprindo akan merasakan di jalan besar ini nanti pasti akan terjadi, benar? Nah, harapan kami ya cukuplah tidak ada dusta di antara kita. Asal benar-benar pemerintah niat memang melancarkan, saya rasa uang pasti adalah pemerintah pusat, benar?
Ya pasti kan kalau memang itu harus ganti untung, ya udah ganti untung, benar nggak? Biar bisa ekonomi itu berjalan dengan baik, benar. Nah begitu juga dengan selokan. Harusnya selokan tuh setiap jalan itu dibuat harus ada selokan. Nah Indonesia itu banyak buat jalannya bagus, tapi selokannya nggak ada. Akhirnya jalannya pasti rusak kalau udah musim hujan, karena selokannya menjadi satu kesatuan dengan jalannya. Harusnya jalan sendiri, selokan kiri dan kanan. Tapi ini ternyata selokannya nggak ada, yang ada cuma jalan. Jadi airnya bingung, jadi kumpulnya bersama-sama dengan jalan itu, Mas. Drainase ya, Mas. Ya, jadi kita perlu selokan itu ada drainase, Mas. Nah, seandainya pun ada drainase, tapi ujungnya nggak kelihatan ke sungai, Mas. Oh, iya. Buntu. Nah, airnya menjadi air bingung kan. Baik, baik. Selain itu Pak, barangkali kan dulu kan sempat setahu saya 2010 ada agenda untuk pembangunan tol dalam kota untuk langsung akses ke pelabuhan. Itu kan sempat deadlock juga itu Pak. Memang Bu Risma tidak mau, karena memang beda. Karena gini, konsep Jakarta sebagai kota ibu kota, kota metro, mungkin diwajarkan Mas untuk ada. Kita bayangin kalau dibuat tol dalam kota, jalan kita tuh kecil. Lain Bapak lihat jalan Tamrin, jalan Sudirman, udah besar banget. Kalau diambil tol dalam tengah kotanya masih dimampuin. Bapak coba lihat jalan Surabaya paling besar jalan mana? Bapak coba cek. Ahmad Yani Pak. Nah, Ahmad Yani, benar. Nah, Ahmad Yani aja putusnya sampai di mana? Wonokromo. Nah, Wonokromo udah mengecil. Nah, coba bayangin, masa tol itu Bapak buat dari bandara sampai Wonokromo terus terjun payung, Pak? Nah, makanya saya setuju dengan Bu Risma waktu itu sebagai wali kota kita yang benar-benar menolak. Kami juga setuju menolak. Kalau itu terjadi, Mas, kasihan, Mas. Warga Surabaya udah gak happy, terjepit di kiri dan kanan, Mas. Bapak lihat overpass kita yang Kemang Jepun. Udah lihat gak? Itu kan overpassnya enak lancar, tapi kiri kanan kan susah. Padahal itu jalurnya truk, Pak. Trailer kita kalau dari Perak mau ke Rungkut, pasti mau di situ. Akhirnya jalan sempit tuh ngeri, Pak. Pas satu trailer, Pak. Bayangin, Pak. Bersama dengan sepeda motor, bersama dengan mikrolit. Nah, bagaimana nggak hancur hati kami, Mas? Benar? Nah, sedangkan trailer sudah naik ke atas tidak diperbolehkan, Pak. Karena tanjakan terlalu. Nah, kami harapin juga kalau terjadi adanya seperti usul Mas yang pernah disampaikan oleh niat beberapa orang, benar, untuk menjadikan tol dalam kota, saya sebagai ketua DPC Aprindo secara pribadi tidak setuju lah. Baik, baik. Gitu, jalan tengahnya apa Pak? Kalau misalnya butuh akses yang lebih mudah. Jalan kami tengah ya memang selama untuk kota Surabaya ya, benar nggak? Nah, ini kami juga punya ring road, benar nggak? Punya juga tol yang ada sekarang sudah cukup bagus, Mas. Cuma ya kami harapin akses ke pintu tol ini harus dibuat yang sama besarnya dengan tolnya. Contoh, saya kemarin ke daerah Kediri, benar nggak? Benar, keluar tolnya nyaman, besar. Begitu keluar tuh jalannya kecil-kecil, bingung. Nganjuk, benar. Loh, ini jalan kampung atau apa? Contoh kita sampai ke Malang, ke Pakis, benar nggak? Tiba-tiba keluar dari tol sudah bingung, loh. Masa truknya bisa lewat ini, benar nggak? Nah, saya perhatikan, ini kayak mobil kecil aja, benar. Nah, maksud saya, akses tol yang menyambung ke kotanya harus juga lebar, benar nggak? Nah, itu gitu, Mas. Baik, terakhir Pak, menuju transisi Bapak di periode baru ini, apa yang nanti akan dilakukan? Nah, memang kami udah mersiapin ya untuk pengganti kami untuk bisa nanti bekerja sama dengan kami. Benar. Mungkin kami akan berikan kesempatan kepada sekretaris DPC Aprindo Surabaya menjadi ketua. Minimal dia udah tahu banyak tentang yang kita lakukan selama ini saya sebagai ketua, benar nggak? Gitu loh. Jadi paling nggak transisi ini menjadi lebih halus, gitu loh. Nah, harapan kami, kenapa kami juga menoto nanti kantor DPD itu menjadi satu kesatuan di tempat ini. Untuk kontrolnya saya sebagai ketua DPD ke DPC lebih gampang, ke DPC Surabaya, benar? Dengan satu lokasi yang sama, benar? Nah, kami juga akan ke depannya DPC Surabaya ini kan menjadi udah sebagai proyek pilot lah kita katakan untuk keberhasilannya, benar? Ya, atau dibandingin teman-teman lain, ya benar? Nah, kami harapkan dengan transparansi yang kami lakukan di DPC ini menjadi contoh untuk teman-teman se-Indonesia Raya, benar? Ini bisa, benar? Yang sering mindset kita kan mengatakan tidak bisa, karena tidak mau capek, benar nggak? Nah, seperti ada kata perbahasan gini, mimpi tinggal mimpi jika mimpi itu tidak dilakukan. Contoh, kita bangun tidur, ya, mimpi kan? Terus kaget, bangun. Nah, terus bilang, wah, kita akhirnya tidur lagi. Ya, jadi mimpi tinggal mimpi. Tapi kalau begitu kita mimpi, kita bangun, langsung kita take action, langsung kita kerjakan, pasti akan terwujud. Nah, harapan saya
di DPC Aprindo Surabaya ya kayak gitu, benar. Jangan hanya kita mimpi aja, tapi harus take action lah, benar. Baik. Ya, baik. Terima kasih paling nggak waktunya. Semoga rencana Rakerda dan Musda Aprindo Jatim ya Pak. Ya. Berjalan lancar ya Pak. Ya, kami juga minta dukungan teman-teman, doa restu juga teman-teman semua, bahwa apa yang kita akan lakukan ke depan nanti adalah yang terbaik, Mas, benar. Tanpa dukungan para pengurus, para anggota, semuanya, benar, tidak akan berjalan, termasuk juga pemerintahan yang selama ini udah hubungan baik, termasuk juga kemitraan kita, seperti teman-teman Pelindo, itu semua adalah kita katakan perlu keguyupan yang sama, iramanya pun harus sama. Termasuk juga teman-teman dari pers yang mendukung kami, ya toh, juga memberikan kritikin atau saran, tapi selalu terbuka, Mas. Tujuan kami biar menjadi Indonesia lebih hebat dan Aprindo lebih mantap. Siap. Baik, terima kasih Pak Ingat. Yuk, terima kasih kembali. Siap.